Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal ya. Saya Wulandari. Saya akan mengajar kalian di mata kuliah Manajemen Keuangan untuk kelas R1 ya, semester 3. Jadwalnya setiap hari Senin dari jam 10 sampai jam 12 pagi. Nah, saya mau menjelaskan ya tentang RPS. Nah, RPS itu apaan? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi, RPS ini gunanya bagi kalian agar tahu materi-materi apa aja yang akan dipelajari di semester ini, terutama di mata kuliah saya, mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, sebelum bahas tentang RPS ini, saya mau memberikan referensi buku yang akan saya gunakan dalam satu semester ini. Saya akan menggunakan bukunya ini ya, bukunya Pak Sutrisno, Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi. Kalian bisa beli ataupun kalian bisa minjem di perpustakaan. Semua materi saya ambil dari sini, baik tugas, kuis, UTS, UAS, semuanya di sini. Jadi sebaiknya kalian punya ya untuk belajar kalian dalam satu semester ini. Lalu dalam RPS ini sudah ada tabel yang berisikan poin-poin materi yang akan dipelajari kalian. Nah, kalian harus cermati yang ini. Jadi pada tabel ini poin-poin bab yang akan dipelajari. Misalnya pertemuan 1 kita akan mempelajari tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Dan ini poin-poin bab ini saya sesuaikan dengan bukunya Pak Sutrisno yang tadi. Jadi sebaiknya kalian membacanya. Dan kemudian saya lanjut lagi dalam satu semester ini kita akan ada 16 kali pertemuan yang sudah termasuk UTS dan UAS. Kemudian saya mau jelaskan komposisi nilai di UPG ya. Jadi komposisi nilainya seperti ini. Jadi ada komposisi sikap, tugas, UTS, dan UAS. Nah, kalau ditanya absensinya kemana? Nah, absensi dimasukkan ke sikap ya. Jadi sikap ini saya bagi dua nilainya, ada absensi dan ada partisipasi. Absensi adalah kehadiran kalian, baik offline atau online. Jadi pada jam jadwal yang sudah ditentukan kalian ada hadir. Kemudian kalau partisipasi keaktifan kalian dalam bertanya atau menjawab pertanyaan yang saya utarakan. Kemudian saya lanjut ke tugas. Tugas ini 15%. Nah, di sini tugas kalian bisa lihat di tabel RPS ini minggu-minggu berapa aja, pertemuan keberapa ada tugas. Nah, di sini ada tugasnya. Kalian mengerjakan tugas sampai 10. Jadi, kalian akan mendapatkan poin 100 full di tugas itu ketika kalian mengumpulkan tugasnya itu selama 10 kali, 10 tugas yang saya minta. Nah, tugas itu nanti dikirim via email maksimal jam 12 malam sebelum mata kuliah dimulai ya. Jadi, misalnya ini hari Senin, jadi maksimalnya hari Minggu, seperti itu. Dan bisa dikerjakan baik kelompok ataupun individu ya. Kelompok maksimal 4 orang. Individu juga nggak apa-apa, senyamannya kalian. Yang terpenting kalian mengumpulkan tugas yang saya minta. Nah, pengumpulan tugas, jika kalian mengumpulkannya on time, akan mendapatkan nilai 100 ya. Tapi kalau jika tidak on time kalian tetap mengumpulkan, tidak apa-apa, tapi nilainya akan menjadi 50. Lalu, lanjut lagi ke UTS. UTS ini 25%. Nah, UTS itu tes tulis ya. Jika UTS-nya offline, tetap saya akan open book ya. Nah, UTS itu UTS itu kalian bisa mengetahui kisi-kisi
soal UTS ketika kalian ikut kuis pertama ya. Jadi kalian bisa mempelajari, oh seperti ini kira-kira soal-soal yang akan keluar di UTS. Dan materi untuk UTS itu dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Jadi kalian mempelajarinya dari materi yang sekitar pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya. Kemudian kalau UTS kalian itu ternyata nilainya kurang baik atau kurang sesuai ekspektasi kalian, nah kalian akan ada namanya remedi UTS. Remedi UTS ini ada di pertemuan 10. Tapi sebelumnya di pertemuan 9 saya sudah membagikan nilai-nilai UTS kalian. Jadi kalian tahu berapa nilai kalian yang akhirnya kalian mau memutuskan untuk ikut atau tidak remedi UTS. Untuk remedi UTS sendiri itu sudah ada apa yang harus kalian lakukan, yaitu mereview artikel jurnal di mana poinnya itu 10-30 poin. Jadi misalnya kalian mendapatkan nilai UTS 60, kalian pengen dapat nilai lebih, oke, kalian mengumpulkan remedi UTS dengan sesuai yang saya inginkan, mengumpulkan artikel jurnal yang berkaitan dengan manajemen operasional, dan dimana formatnya bisa kalian searching ya di Google. Nah, kalian misalnya mendapatkan 30, 60, tambah 30 berarti kalian poin UTS-nya 90, seperti itu ya. Oke, remedi UTS on time ya, tidak boleh telat dari pengumpulannya, jadwal pengumpulannya. Kemudian UAS ini 40% besar sekali. UAS itu UAS tulis maupun online atau offline itu tetap sama aja open book. Kalau online pasti open book. Offline juga saya akan open book. Nah, sama kayak UTS, untuk UAS kisi-kisi soalnya kalian sebaiknya mengikuti kuis kedua. Jadi bentuk soalnya seperti apa dan materinya itu dari pertemuan 9 ke pertemuan 14 seputar itu. Jadi saya kalau mengeluarkan soal itu tidak pernah jauh-jauh dari apa yang sudah saya terangkan. Kemudian kalau misalnya kalian UAS itu ragu, saya sediakan yang namanya backup UAS. Backup UAS itu video backup UAS yang dikumpulkan H-1 sebelum kalian UAS. Nah, gunanya untuk apa backup UAS ini? Jadi kalian punya deposit nilai UAS yang dimana range nilainya 30-50. Nah, backup UAS itu apa? Kalian buat video seputar manajemen keuangan ya. Kemudian kalian upload di YouTube. Nah, linknya itu bisa kalian share di WA group atau enggak WA saya, tapi sebaiknya di WA group. Nah, seperti apa ininya? Kalian searching aja di YouTube manajemen keuangan Primagraha. Di sini akan ada kakak-kakak angkatan kalian sudah ngumpulin materi pembelajaran tentang manajemen keuangan. Kalian bisa contoh apa yang sudah dikerjakan kakak-kakak kalian ya. Kemudian kalian searching aja ya di YouTube. Oke, lalu UAS udah selesai. Oke, jadi nilai UAS kalian, misalnya kalian udah ngumpulin backup UAS dapat 50 poin tuh, berarti nanti UAS kalian hanya butuh 50 poin lagi untuk dapat nilainya 100 seperti itu. Nah, jadi di sini dengan penjelasan saya ini, pemaparan yang saya tadi jelaskan, jadi kalian bisa punya strategi nilai apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalian akan terfokus. Kalau mau dapat nilai A harus gini gitu. Nah, kemudian saya setelah UAS itu sudah tidak ada perbaikan nilai. Jadi selama proses pembelajaran itu kalian harus memaksimalkan apa yang sudah saya berikan untuk poin-poin nilai kalian ya. Nah, untuk email kalian bisa kirim ke wulandari@primagraha@gmail.com. WA saya silakan WA dengan jam WA-nya sekitar jam 6 sampai jam 8 malam. Oke, segitu aja. Terima kasih. Nanti kalau
masih banyak pertanyaan bisa ketemu saya via offline ataupun via online di WA Group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.